Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku, puji dan syukur tentu selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kekuatan iman kepada kita, memberikan kenikmatan panjang umur, dan juga salawat dan salam tak lupa kita aturkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ketahui bahwa kemarin hari Senin telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari keluarga kita, yaitu Uni Jasmi binti Baheram, Tanjuang Angkorajo Pangulu, Kampung Tangah, tapeknya bana Bako dari Ambo, meninggal di Lubuk Basung. Maka dalam hal ini tentunya semua kita, semua keluarga ikut berduka, ikut berbelasungkawa, dan kita doakan mudah-mudahan segala amal ibadah yang dikerjakan oleh ini kita, oleh almarhumah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya siapapun kita manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, kekhilafan. Maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah pun akan mengampunkan segala kekhilafannya, segala dosanya, sehingga kuburannya menjadi taman-taman surga, dilapangkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dan mudah-mudahan akhir kehidupannya dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya, kita yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan, maka marilah kita bersabar, karena namanya kematian adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tua, muda, kaya, miskin, sehat atau sakit, apabila ajal itu sudah sampai, tidak bisa ditunda-tunda sedetik pun, sekejap pun. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah sampai, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka untuk itu tentunya kita hanya bersabar, menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Sebagaimana ayat yang kami bacakan tadi, bahwa kita tidak luput dari namanya musibah, namanya ujian. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kita ini akan diuji sedikit rasa takut, kelaparan, ju' wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfusi, kematian, was samarat, kekurangan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang berkata, kami semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu mari kita ikhlaskan semua keluarga, yaitu atas meninggalnya salah satu dari keluarga kita. Karena itu adalah memang dalam kehidupan ini seperti itu. Ada yang lahir, ada yang meninggal. Karena beberapa alam yang semua orang akan mengalaminya. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Dan kita sekarang ini berada alam dunia. Dan untuk almarhumah sudah meneruskan perjalanannya, yaitu alam barzah, dan akan dilanjutkan dengan alam akhirat. Semua orang akan mengalami itu. Maka itu marilah kita bersabar. Tinggal bagi kita yang hidup ini untuk mendoakan, terutama sekali keluarga, anak-anak. Doakan, karena doa yang mustajab dari keluarga yang dekat, anak-anaknya, doakan dia selalu. Itu yang diharapkan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah berada di alam barzahana, doa dari orang yang hidup. Maka disitulah juga dikatakan, kalau sudah meninggal salah satu anak Adam, putus amal, dia tidak bisa beramal lagi, dia tidak bisa beribadah lagi, dia tidak bisa sholat lagi, tidak bisa membaca Al-Quran lagi. Tapi masih ada harapan yang diharapkannya, yaitu dari orang yang masih hidup. Itu doa orang-orang yang hidup.
dan juga yang tetap mengalir amal ibadah, amal jariah yang dia kerjakan semasa hidup di dunia, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Maka itulah, saudara-saudaraku. Maka Nabi juga mengatakan, hal ini yang terjadi, yang kita lihat, yang kita rasakan, kita saksikan, jadilah pelajaran bagi kita, bahwa suatu waktu kita juga akan dipanggil oleh Allah SWT. Kita akan juga didatangi ajal, kematian. Maka marilah kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita tinggalkan larangan-larangannya. Sebab namanya kematian tidak tahu. Orang dalam keadaan sehat, segar bugar, lagi bermain, lagi berjalan, kematian itu datang. Maka jauhilah hal-hal yang tidak baik. Jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab kalau itu sudah terjadi, Masya Allah, kematian yang tidak bisa ditunda-tunda sudah datang kepada kita, sementara kita masih banyak salah, banyak dosa, belum mengerjakan sholat, belum beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Maka bagaimana patah Buya Ristawardi mengatakan, tabuah di gua tigo-tigo, badan babaliak ke pangkalan, ke asam mulo jadi. Datanglah sia cabiak kain kapan, siraman ayah pemandian, mayang si tanggi ayah bungo. Dibawa badan bararak kasurau kamu saji, dibujuakan. Adi kabe jakain kapan 5 kabe. Kau dipanjatkan doa kanang kuaso, disembayangkan sampai takbir. Sudah tiba di pandan kapuhuran. Dikubuakan, ditutup je papan dan sahalai. Ditimbun je tanah, tetagak pudian hitam. Kuburan tak timbun, orang pulang, tinggal lawak seorang diri. Datanglah 2 malaikat dan bertanya, apa jawab kita kalau semasa hidup di dunia jauh dari Allah? Kalau semasa hidup di dunia tidak mengamalkan yaitu perintah-perintah Allah. Maka untuk itu, saudara-saudaraku, marilah sebelum kematian itu juga datang kepada kita, marilah kita istiqomah dalam ibadah, banyak istighfar dalam segala kesalahan, dan banyak ista'in, minta tolong kepada Allah. Bagaimana supaya kita selalu diberikan kekuatan iman. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bersabar atas meninggalnya salah satu dari keluarga kita. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.